Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus yang kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya.
Demikian indah Kau Tuhan, nyata dalam kasih dan kuasa-Mu yang Kau anugerahkan dalam kami. Cerita hidup kami, perjalanan hidup kami, karena kasih dan kuasa-Mu, karena anugerah-Mu. Ajar kami hidup, memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang kami akan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita sampai dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Bapak Ibu, memasuki era digital, kita mendengar atau kita mengerti ada istilah hoax, yaitu kabar yang tidak benar, kabar yang tidak sesuai kenyataan, tidak dapat dipercaya, alias boleh dikatakan kebohongan. Demikian juga saat ini sedang viral ya masalah kepolisian yang diwarnai dengan cerita kebohongan. Rasul Petrus hendak menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan, dia saksikan, dia ajarkan, bukanlah berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang tidak nyata, tetapi berita yang adalah berita kenyataan di mana dia menjadi saksi mata di dalamnya. Termasuk juga ajaran atau berita tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja kelak dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di ayat 16 dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Rasul Petrus mengatakan bahwa dia adalah saksi mata dari kebesarannya. Dia menyaksikan bagaimana dari surga di atas gunung Allah Bapa mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu adalah peristiwa konfigurasi saat Yesus berubah muka di atas gunung, di mana Petrus ikut menyaksikannya. Peristiwa-peristiwa adikodrati yang dia alami bersama Yesus itu, dia saksikan, di mana dia menjadi saksi atas peristiwa itu, saksi mata. Peristiwa-peristiwa itu meneguhkan Petrus secara pribadi, yang kemudian dia saksikan dengan tujuan meneguhkan iman setiap pendengarnya, umat Tuhan.
Peristiwa itu semua ditulis dalam kitab suci. Apabila jemaat memperhatikan firman Allah, hati mereka, hati kita akan menjadi terang, akan diteguhkan. Bapak Ibu, surat ini merupakan upaya Rasul Petrus untuk menguatkan iman dan pengharapan jemaat bahwa Kristus adalah sebuah kenyataan dan ia akan datang kedua kali sesuai janjinya. Rasul Petrus meyakinkan bahwa para nabi tak pernah menyebarkan kebohongan. Mereka menubuatkan kebenaran. Sebagaimana dikatakan Rasul Petrus bahwa mereka memberitakan nubuat oleh dorongan Roh Kudus dan berbicara atas nama Allah. Dalam bimbingan Allah Roh Kudus, Nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan peristiwa kehidupan Yesus, bahkan sampai kedatangannya nanti yang kedua kalinya. Mari cintai firman, belajar, diskusikan, renungkan siang dan malam, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita dunia yang tidak jelas, tetapi semakin teguh dalam pengharapan di dalam Yesus yang akan datang kedua kali sebagai Raja, menjemput gerejanya, dan kita sebagai gereja yang setia akan memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja di kerajaan 1000 tahun damai nanti. Selamat berpengharapan dalam Tuhan, makin teguh, makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang baru. Ini anugerah-Mu. Kami bangun dalam sehat, ini anugerah-Mu. Satu kali lagi, kami diberi kesempatan untuk merindukan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dengan kami memperteguh iman kami, dengan kami melayani bersama, dengan kami hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak mau terombang-ambing oleh berita-berita dunia yang tidak jelas kebenarannya. Kami mau berfokus kepada berita surgawi, Injil Tuhan, yang mengarahkan hidup kami. Pada satu hari nanti, Yesus akan datang kedua kali, menjemput gerejanya, dan mengubah setiap kami dalam tubuh kemuliaan, mengalami rapture, pertemuan di udara, menerima mahkota, melayani bersama-sama sebagai Raja, bersama Raja di atas segala raja, Tuhan kami, Yesus Kristus. Biar kami merindukan hal itu, dengan kami makin menguduskan diri kami, makin setia melayani, dan makin bersungguh-sungguh dalam iman percaya kami. Dalam pengenalan kami akan Engkau, terus bimbing Allah Roh Kudus, untuk kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan sepanjang minggu ini, mengawali hari yang baru di minggu ini, Tuhan menyertai umat-Mu dalam kelimpahan, dalam kesehatan, dalam syukur, dan dalam kebahagiaan. Setiap rumah tangga, setiap pribadi bahkan, dan setiap keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, yang berdoa pagi bersama pagi hari ini, dalam rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjalani hidup kami sebagai saksi-saksi-Mu. Berkati, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Beri kesehatan, supaya kami dapat bekerja, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Membawa perubahan bagi lingkungan kami, memberkati bumi ini, bersama dengan berkat-berkat yang Engkau telah limpahkan melalui usaha pekerjaan kami, keluarga, anak-anak kami, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami berjalan di dalam rancangan-Mu. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.